Selamat pagi, Daily Wisdom hari ini bersama saya, Pendeta Emeritus Andreas Gunawan. Saudara, saya memberikan satu tema, OTW. Nah, apakah OTW itu? Zaman sekarang ini banyak istilah. OTW, artinya on the way. Ya, masih dalam perjalanan. Ada lagi TTDJ, hati-hati di jalan. Ya, OTW ini ternyata diplesetkan menjadi dalam bahasa Jawa, ojo takon wae. Jangan bertanya terus. Ya, karena saya masih dalam perjalanan. Pertanyaan kapan datang? Sampai mana itu biasanya akan dijawab OTW. Masih dalam perjalanan. Apakah itu masih jauh atau sudah dekat? Pokoknya OTW. On the way. Saudara, ketika dua murid Yohanes Pembaptis ingin mengikut Yesus, maka mereka bertanya kepada Tuhan. Lalu Tuhan ganti bertanya, apa yang mau kamu cari itu apa? Apa yang kamu cari? Nah, untuk jelasnya, saya akan membacakan Injil Yohanes 1 ayat 39. Yohanes 1 ayat 39 demikian bunyinya. Ia berkata kepada mereka, marilah dan kamu akan melihatnya. Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal, dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia, waktu itu kira-kira pukul 4. Jadi murid-murid ini ketika mereka mendekat pada Yesus, Yesus tanya, apa yang kamu cari? Nah, dua murid itu tidak menjawab. Malah bertanya, Tuhan, di mana engkau tinggal? Di mana engkau tinggal? Beruntung Tuhan Yesus tidak mengatakan OTW, ojo takon wae. Jangan bertanya terus. Tapi mari, ikutlah aku dan lihatlah. Yesus mengatakan demikian. Mari, kamu akan melihatnya. Nah, makna dari jawaban Yesus ini apa? Maknanya adalah yang pertama, bahwa orang yang mempunyai kerinduan untuk menyatu dengan Tuhan, orang itu akan diundang untuk lebih tahu lagi siapa Yesus sebenarnya. Marilah dan kamu akan melihatnya. Tanya tempat tinggal itu ada dua kemungkinan. Dua murid itu hanya akan singgah atau mau tinggal bersama. Ternyata mereka tinggal bersama. Saudara-saudara, kalau kita memang rindu untuk mengikut Yesus, lakukan itu. Untuk menyatu tinggal bersama dengan Tuhan. Karena makin dekat dengan Tuhan, kita akan mengetahui banyak rahasia ilahi yang mau disampaikan kepada kita. Yang kedua adalah mengikut Yesus itu proses belajar bersama Dia. Proses belajar bersama Dia. Yesus mengatakan marilah dan lihatlah. Dua murid itu bersedia tinggal bersama dengan Yesus. Itu proses belajar karena dengan tinggal bersama dia akan selalu mendengar apa yang Yesus katakan. Mereka akan selalu melihat apa yang Yesus perbuat. Dan mereka akan selalu meneladan apa yang baik yang Yesus ingin sampaikan kepada mereka. Melihat dan meneladan itu lebih baik daripada hanya bertanya terus. Tidak ada habisnya kalau kita mau bertanya. Dan yang ketiga, saudaraku, pakai kesempatan untuk menjadi pengikutnya. Dalam firman Tuhan tadi ditulis, waktu murid itu masuk ke dalam tempat di mana Yesus tinggal, itu waktu menunjukkan pukul 4. Ngapain ditulis waktunya pukul 4? Ada apa dengan waktu pukul 4 itu? Artinya masih sore. Matahari belum tenggelam. Nah, ketika hidup ini masih ada kesempatan, ambil keputusan untuk percaya
dan mengakui Yesus sebagai juru selamat. Karena waktunya tidak lama lagi. Dan apa yang akan terjadi besok kita juga tidak tahu. Waktu itu pukul 4, berarti matahari belum tenggelam. Saatnya akan datang, saudara. Masa depan kita ini akan habis tenggelam. Hidup kita juga akan tiba waktunya selesai. Mari kita ikuti dan lihatlah apa yang Yesus lakukan dalam hidup kita. Ketika kita mau menyatu dengan Dia, bersama-sama dengan Dia, banyak hal yang ajaib akan terjadi dalam hidup kita. Yesus akan sungguh-sungguh menyatakan penyertaannya, Immanuel, itu sungguh-sungguh nyata. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hikmat Tuhan hari ini. Kami diberkati. Jikalau kami sungguh-sungguh melekat pada Yesus, menyatu dengan Yesus, maka banyak hal akan terjadi dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin.